kondisi konflik yang dengan ketegangan yang meningkat itu juga terjadi di dalam Indonesia, yang ini sebetulnya adalah problem lama yang belum terselesaikan, yaitu tentang Papua. Nah, intinya adalah kami berharap melalui seruan tokoh bangsa ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dan terutama dalam hal ini kepada pemerintah dan aparatur terkait bahwa kita tidak boleh melupakan Papua. Kita harus mencari jalan keluar, harus mencari istilahnya belokan begitu ya, kan ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak berbelok kita akan sampai ke arah di mana sekarang kita bergerak menuju gitu. Nah di Papua juga demikian, situasi yang terjadi saat ini kalau kita tidak belok cara kita, tidak mencari cara baru untuk menyelesaikan, ya situasi yang semakin mencemaskan di Papua ini akan terus meningkat, dan yang paling penting akan membuat korban dari terutama dari masyarakat sipil itu semakin banyak. Teman-teman tentu mendengar beberapa hari yang lalu, teman-teman kawan media pasti tahu ya datanya. Beberapa hari yang lalu ada lebih dari 20 orang manusia dewasa di Papua yang asumsinya kalau manusia dewasa mereka punya daya tahan yang lebih tinggi, itu meregang nyawa, meninggal dunia karena kelaparan atau kemarin bahasanya kekurangan pangan begitu. Nah itu sementara kita tahu Papua seperti apa. Papua itu tidak kurang potensi sumber daya alamnya. Kalau ada orang-orang dewasa sampai meninggal kelaparan, pasti ada situasi di mana mereka tidak bisa mengakses sumber bahan pangan itu. Dan betul itu terjadi karena banyak ribuan orang di Papua itu masih terjebak, harus mengungsi, tidak bisa tinggal di daerahnya, di kampung-kampung aslinya karena konflik bersenjata. Karena situasi yang penuh ketegangan ini, kita juga tahu masih ada berkali-kali kontak senjata yang itu kemudian membuat tenaga kesehatan menjadi korban, membuat pekerja menjadi korban, bahkan korban dari aparat keamanan Indonesia maupun orang-orang Papua sendiri itu juga semakin banyak ini yang menjadi korban. Menurut kami ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi sekarang situasinya kita sedang di tengah-tengah yang sering kita sebut sebagai pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi tahun ini penuh dengan dinamika ya. Tapi jangan sampai kita sibuk memikirkan situasi di MK, situasi politik, calon presiden dan seterusnya, calon presiden cawapres dan seterusnya. Tapi kita melupakan situasi di Papua. Nah karena itu memang ada beberapa anak muda seperti saya, Bapak Pendeta Jeki Manungkuti, kemudian ada Pak Suwaidi, ada Pak Safik Ali, ada Mas Usman Hamid dari Muhammadiyah. Kami kemudian berpikir bahwa ini sebaiknya kita meminta pertimbangan atau pandangan dari para tokoh bangsa. Nah, para tokoh bangsa ini menyambut baik apa yang menjadi kegelisahan kami, dan beliau-beliau justru kemudian bersepakat untuk menyampaikan pandangannya secara bersama-sama melalui seruan untuk perdamaian di tanah Papua ini. Tahun 2022 sudah sempat ada kabar baik, walaupun baru inisiatif, yaitu pembicaraan antara Komnas HAM dengan kelompok-kelompok dari Papua, terutama kelompok-kelompok yang cukup kritis ya selama ini. Itu sudah sampai ada satu seri pertemuan
selama 1 tahun dilaksanakan, bahkan sudah dilaporkan juga kepada Wapres dan seterusnya, yang waktu itu mengarah kepada menghentikan kekerasan untuk bisa merespons kondisi para pengungsi. Sayangnya inisiatif itu belum bisa berjalan sampai saat ini. Nah, karena itu kami lalu mempersilahkan para tokoh bangsa ini untuk bagaimana ini sebaiknya kita. Nah, alhamdulillah para tokoh bangsa ini berkenan untuk bersama-sama dengan kita pada siang hari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau-beliau semua, dan kami harap nanti teman-teman media bisa membantu kami untuk menyampaikan ini kepada publik yang lebih luas, terutama kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat, juga aparat keamanan, dan tentu saja pemerintah situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina, adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu pada waktu bersamaan, kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di tanah Papua. Tanah Papua terus-menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai, maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi kelompok sipil bersenjata, ULM, WB, United Liberation Movement for West Papua, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua. Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerjasama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua. Maka dengan ini, kami menyerukan kepada pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan kala ini harus difasilitasi oleh pendengar yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, pemimpin agama, dan pemimpin adat Papua, demi membangun kepercayaan serta keyakinan untuk adanya penjajakan dialog. Kami yang bertanda tangan, Ibu Dr. Hajar Sinta Nuriyah Abdul Rahman Wahid, Profesor Dr. Frans Mati Suseno, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Tranus Marzuki Darusman, Alisa Wahid, Dr. Omar Gultom, Profesor Dr. Abdul Mukti, Monsenil Siprianus Hormat, Monsenil Januarius Jong. Demikian seruan kami untuk perdamaian di tanah Papua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan seruan perdamaian bagi saudara kita yang berada di Papua. Akhir-akhir ini berulang kali kita mendengar kabar yang menyedihkan dari Papua. Konflik bersenjata berkali-kali terjadi,
sehingga menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan maupun dari kelompok bersenjata. Warga Papua yang harus mengungsi pun jumlahnya semakin banyak. Bahkan beberapa hari lalu kita mendengar kabar puluhan warga Papua meninggal karena kelaparan. Apa yang terjadi di Papua saat ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ada pekerjaan rumah bagi bangsa kita yang belum selesai. Persoalan Papua sudah berlangsung sekian lama, namun apa yang kita lakukan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada zaman pemerintahan Gus Dur, Papua termasuk salah satu isu yang mendapat perhatian besar. Almarhum Gus Dur memilih cara pendekatan membangun perdamaian sejati dan berkelanjutan di sana. Gus Dur menyadari persoalan Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan atasan bawahan, apalagi pendekatan represif. Bagi Gus Dur, persoalan Papua berakar pada martabat dan menjadi diri warga Papua itu sendiri. Karena itu, Gus Dur mengembalikan nama Papua kepada mereka. Sejarah pun mencatat bahwa di masa tersebut konflik berdarah dan pelanggaran HAM dapat diminimalisir. Belajar dari pendekatan Gus Dur tersebut dan mencermati keadaan Papua saat ini, rasanya penting untuk mengupayakan pendekatan perdamaian dengan berlandaskan keadilan. Saya mewakili para tokoh agama dan tokoh masyarakat menyerukan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mengambil inisiatif di dalam kemanusiaan, menghentikan kekerasan sehingga kita dapat mengurus warga sipil yang terdampak oleh konflik ini. Walaupun saat ini dinamika politik pemilu 2024 menyita perhatian kita, namun kita tidak boleh menyampaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua. Sebab Papua adalah Indonesia. Semoga Tuhan terus memberkati, rahmat, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dengan kejernihan nurani, sehingga kita bisa melangkah ke depan dalam perdamaian sejati. Saya adalah uskup pertama orang Papua yang bernama Monsinyur Yanuarius Tedros Matopayo. Saya berbicara tentu saja tidak mewakili semua masyarakat saya di Papua, karena pasti saja pikiran mereka juga berbeda dengan saya. Tetapi dalam rangka bagaimana membangun Papua menjadi tanah yang damai, dalam rangka itulah saya mau berbicara. Jadi masalah di Papua itu menurut penelitian dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Buridan dengan teman-temannya almarhum, mereka menemukan 4 akar permasalahan. Kita bisa lihat dalam medsos bahwa pertama adalah sejarah politik Papua terintegrasi dengan Indonesia dinilai masih belum beres, masih tidak tepat, sehingga bagian ini perlu dibicarakan. Masalah yang kedua adalah pembangunan yang tidak merata ke seluruh pelosok Papua.
sampai di Papua. Masalah yang ketiga adalah kekerasan militer sejak tahun 1965, tentu berhadapan dengan waktu itu dikatakan OPM, Operasi Papua Merdeka. Kemudian selanjutnya sekarang kita dengar KKB, kelompok bersenjata atau kelompok separatis. Dengan kekerasan yang berkepanjangan ini, memang hidup manusia ini sepertinya tidak berarti. Dari seperti seekor binatang, mana ada pelanggaran hak asasi manusia, ada penindasan, ada pembunuhan dari kedua pihak, terutama baik pihak kami maupun pihak OPM atau separatis. Kalau mereka dua kelompok pun saja berhadapan, bagi saya silakan saja. Tapi justru yang selalu mendapat korban adalah mayoritas masyarakat sipil yang ya harus mau tidak mau harus terpaksa menerima keadaan seperti ini, harus mengungsi, meninggalkan kampung mereka lalu pergi. Pergi ke tempat lain, seperti mereka tidak punya tanah, padahal Tuhan sudah kasih tanah untuk mereka. Hidup mereka terlunta-lunta sampai sekarang ini. Ini pengungsian dan juga korban. Lebih banyak korban adalah warga sipil. Kalau TNI dan juga pihak OPM itu korbannya kurang. Di sisi lain adalah diskriminasi, marginalisasi. Orang Papua merasa bahwa mereka itu dianggap bukan manusia lagi. Masalah lain adalah juga ditambahkan dari 4 masalah tadi adalah kerusakan lingkungan, eksploitasi yang besar-besar karena tambang, karena perkebunan, semua itu. Itu adalah paling tidak 4 atau 5 akar masalah. Dan juga banyak kesenjangan sosial. Memberi kelengkapan juga dari pendekatan kita. Pendekatan damai, tapi bermartabat. Dan ini kembali kepada yang dikritis oleh Gus bertahun-tahun belakang. Nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kalina, gambarkan dari oleh Pak Risa tentang keadaan kita dan juga keadaan dunia. Terutama yang sekarang disorot terjadi di Timur Tengah. Ini mulai dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah itu tidak terjadi dalam kevakuman. Ada sejarahnya. Kenapa tadi yang diuraikan oleh Pak Kardinal di Papua juga tidak terjadi dalam kevakuman, ada sejarahnya. Karena itu pendekatan damai yang bermartabat perlu juga dilakukan bersejarah. Dan ini kembali kepada saat awal masalah ini timbul bertahun-tahun silam. Ketidakjelasan mengenai
bagaimana Papua menjadi bagian dari yang integral dan terpisah dari Republik Indonesia ini. Dari Pak Kardinal mengakhiri penyampaiannya dengan menunjukkan dialog. Di antara kita saya kira banyak sudah mengetahui bahwa kata dialog ini amat dihindari oleh pemerintah. Karena ada kesan bahwa berdialog itu adalah berunding secara setara. Dan karena itu tidak pernah ada sesuatu pemahaman bahwa penyelesaian damai, penyelesaian masalah-masalah di Papua itu dilakukan dengan dialog. Maka terjadilah rangkaian proses bagaimana adanya sekarang ini, yaitu bahwa seolah-olah tanah Papua itu diduduki oleh Republik Indonesia. Apa yang terjadi di dalam Republik ini adalah satu penyebaran penduduk untuk menduduki tanah Papua ini. Dan ini menimbulkan aneka macam masalah. Salah pengertian yang bersumber pada ketidakjelasan terutama pemerintah untuk mendudukkan masalah. Sangat janggal bahwa kalau Papua dianggap sebagai bagian yang integral dari masyarakat Indonesia, maka bagaimana ada pendekatan yang sifatnya seolah-olah Papua itu berada di luar dengan adanya pendekatan yang bersifat militer. Nah, ini hal-hal yang ketiga ini memerlukan klarifikasi, dan kalau kita akan nanti melakukan pendekatan dan upaya-upaya untuk mendamaikan keadaan, maka memang kita harus menyentuh soal-soal yang sangat fundamental. Kembali ke sejarah, bagaimana PBB memastikan bahwa Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia. Dan karena itulah perlu ada penjelasan bahwa terkait dengan norma-norma internasional, memang Papua bagian dari Republik Indonesia. Masalah kemanusiaan yang di Papua yang berdinamika dalam sejarah yang begitu panjang bisa perlahan-lahan didekati dan diselesaikan. Karena itu pada pertemuan tahunan para uskup pada kesempatan tahun ini, kami juga bersepakat untuk membuat satu pesan sidang dan akan menyertakan Papua salah satu di dalamnya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, bahwa persoalan Papua sebagaimana disampaikan oleh tokoh bangsa yang lain, terakhir Pak Marzuki, ini adalah satu sejarah panjang. Sejarah seolah-olah tidak mempunyai titik penyelesaiannya. Seorang rekan saya yang sudah meninggal, Pastor Nelis Tibai, pernah menulis sebuah buku, mengangkat pena dialog Papua. Itu pun semua berakhir dengan narasi-narasi. Apa yang terjadi di Papua tetap seperti yang terjadi. Nah, karena itu, menurut saya inisiatif seperti ini apakah nanti kemudian akan menghasilkan sebuah perubahan ke depan, itu yang kita harapkan. Tapi sekurang-kurangnya ada kemauan baik pada tokoh bangsa, kita harus mulai kembali untuk membantu saudara-saudara kita di Papua. Coba mengingatkan kembali pemerintah
bahwa jalan yang diharapkan agar Papua bisa damai adalah dialog. Tentu seperti Profesor Pak Marzuki katakan, substansi dialog ini juga yang harus masih dicari. Karena kita tidak hanya sekedar duduk bersama, saling mendengarkan. Tapi substansi, saya kira apa yang disampaikan oleh Uskup Jayapura, Mosilianyo, dengar mereka. Sampai tetap melihat seperti Bapak dari Marzuki katakan, lihat sejarah. Kenapa hal ini terus berkecamuk dari waktu ke waktu? Walau pendekatan pembangunan sudah berjalan, walaupun tidak menyentuh semua. Apa yang kurang? Kunjungan-kunjungan dari baik itu Presiden, Menteri, DPR, dan lain-lain. Apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak. Maka seruan Tanah Papua Damai dengan mengangkat tema dialog ini, barangkali yang akan nanti disusul dengan satu upaya serius kita mencari model dialog substansial yang bisa menjawab apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara dari Papua yang harus didengar oleh pemerintah Indonesia. Dan tentu kesempatan untuk menyampaikan seruan perdamaian Tanah Papua pada kesempatan ini yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh bangsa ini adalah satu pintu masuk yang bagus, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tanda baru, membuka pintu baru bagi dialog substansial yang terjadi di Papua. Mohon maaf, ini sebenarnya saya mau menghadirkan Profesor Abdul Mukti, tapi sampai tadi saya belum berhasil karena kepadatan jadwal beliau. Jadi beliau menyampaikan kesediaan untuk diwawancara kalau teman-teman ingin telepon, dan beliau menyatakan kesediaannya untuk menyatakan ikut serta di dalam prakarsa seruan tokoh-tokoh bangsa ini. Kebetulan di Muhammadiyah dalam keputusan Tanfiz Muktamar yang ke-48 juga memandatkan pentingnya Muhammadiyah mengambil peran sebagai mediator di dalam perdamaian. Bukan hanya perdamaian dalam pengertian perdamaian tingkat dunia seperti masalah di Palestina, di Sudan, di Syria, tapi juga di halaman rumah kita sendiri di Tanah Papua. Untuk menjawab aktor-aktor dari Papua yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan tadi, yang pertama adalah United Liberation Movement for West Papua. Ini semacam wadah persatuan perjuangan untuk pembebasan Papua Barat. Ini adalah wadah yang pada mulanya diprakarsai oleh 3 sayap politik besar di Papua dan akhirnya berkembang menjadi 15 hingga ada di atas 20 organisasi, baik itu yang merupakan sayap politik, sayap diplomasi, bersenjata maupun gerakan sipil pro kemerdekaan Papua. Mereka adalah wadah yang dipandang mewakili seluruh gerakan pro kemerdekaan di Papua. Bahkan di tahun 2020, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat mengadakan rapat pleno dan memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harus berdialog dengan ULMWP. Dan itu yang sebenarnya merupakan amanat dari MRP ketika ikut serta di dalam prakarsa penjajakan dialog pada tahun lalu di Jenewa, Switzerland dalam 3 putaran pertemuan. Majelis Rakyat Papua yang ketika itu hadir, salah satunya adalah ketuanya langsung yaitu Pak Timotius Murid, juga ada Presiden Giri, Presiden Gereja Injil di Tanah Papua yang sangat berpengaruh, termasuk kedatangan tinggi Bapak Pak Dorman Wandiko, dan juga moderator Dewan Gereja Papua yaitu Pak Pendeta Beni Kiai. Nah, di dalam ULMWP yang hadir saat itu adalah salah satunya adalah Pak Menase Tabuni, kebetulan merupakan perwakilan langsung dari Kementerian Pertahanan Pro Kemerdekaan Papua yang sekarang baru terpilih di Vanuatu menjadi Presiden ULMWP. Pak Menase Tabuni ini beberapa kali juga bertemu dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan, dengan Baitel Kapolri, juga dengan Kementerian Luar Negeri, dan
dan sangat membuka diri untuk dialog. Mudah-mudahan prakarsa dan seruan tokoh bangsa ini bisa mempertemukan para pihak yang selama ini justru berseberangan di dalam konflik yang multidimensional dengan pemerintah pusat di Jakarta. Di dalam pertemuan itu, Majelis Rakyat Papua menyampaikan 12 keputusan kultural dari Majelis Rakyat Papua. Di antaranya adalah larangan untuk jual beli tanah adat, larangan untuk eksplorasi lingkungan dan sumber daya alam. Jadi kalau seandainya dialog dan penjajakan dialog ini dimulai kembali, gagasan tentang jeda lingkungan atau jeda iklim atau jeda investasi sumber daya alam itu sangat-sangat baik. Karena itulah yang sebenarnya belakangan menjadi sorotan dari kelompok bersenjata pro kemerdekaan Papua. Mereka merasa itu adalah pembangunan yang dilakukan tanpa ketuk pintu, sehingga mereka menolak dan mereka tidak ingin investasi itu justru menimbulkan kerusakan alam, menghilangkan sumber keragaman pangan mereka, terutama kebun sagu, dan menimbulkan konflik-konflik yang mengakibatkan jatuhnya begitu banyak korban. Februari yang lalu, Lemhanas mengumumkan hasil kajian 13 putaran, dan hasilnya adalah kekerasan dan konflik bersenjata. Ini mungkin untuk Bung Ayu. Kekerasan dan konflik bersenjata yang paling dominan itu telah menimbulkan jatuh korban dan tidak mengurangi tidak berkurang karena adanya investasi. Justru di dalam kajian Lemhanas dikatakan bahwa pendekatan ekonomi pemerintah sama sekali tidak bisa menurunkan eskalasi konflik dan angka kekerasan di sana. Pembunuhan terhadap warga sipil, pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, pendeta, bahkan pembunuhan terhadap aparat keamanan itu terus bertambah. Karena itu Lemhanas ketika itu mengusulkan ada evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kebijakan investasi pemerintah. Nah ini yang saya kira perlu dijadikan bahan pembahasan bagi penjajakan dialog. Tapi jeda iklim, jeda kemanusiaan, jeda investasi, apabila itu bisa dikombinasikan itu sangat baik. Jadi moratorium itu sebenarnya sampai hari ini masih berlaku dan diberlakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Ini adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua.